Pemandangannya bisa dibilang tuh indah sekali dengan pegunungan di sebelah kiri saya. Sampai depan saya ini memanjang. Tapi awannya rada-rada poek gini teman-teman. Ada jalanan yang longsor tadi. Oke. Lihat nih teman-teman, jalanannya udah enak ya. Ya, beginilah suasananya setelah melewati Jahim Pass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilancarkan rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin ya Allah. Oke teman-teman, sekarang kita posisinya lagi di Cikijing ya. Melanjutkan perjalanan dari video saya sebelumnya. Sekarang kita akan pulang ya, tapi kita melewati jalur yang direkomendasikan oleh Google Map ya, yaitu melewati Jahim Pass menuju ke Kadipaten. Oke, jadi nanti videonya saya akhiri di Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya ya teman-teman. Untuk saat ini kondisi cuaca masih cukup cerah, alhamdulillah ya. Masih cukup cerah dan juga cukup enak dipandang lah ya. Kalau cerah mah ya nggak gelap, nggak poek gitu, nggak berair tentunya kameranya. Mudah-mudahan sampai Kadipaten nanti cuacanya masih cukup terus bersahabat ya teman-teman. Untuk rute kali ini menempuh jarak sekitar 37 km ya, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam sampai ke jalur nasional Bandung Tasikmalaya di wilayah Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, yang sebentar lagi mungkin sudah mau sampai Kecamatan Ciawi itu. Ya, ini adalah jalan nasional ya, jalan nasional Panyawangan yang menghubungkan Cikijing dengan Kabupaten Ciamis teman-teman ya. Di Kawali kalau nggak salah ya, di Kabupaten Ciamisnya itu. Untuk saat ini kita masih melewati jalur nasional ini. Jalur nasional ini sudah pernah saya buatkan juga ya videonya, mungkin udah setahun yang lalu atau mungkin lebih ya. Udah cukup lama juga. Dan ya, jalur ini merupakan jalur utama buat teman-teman dari Kuningan mungkin ya ingin ke Ciamis, karena ya dia langsung ke apa namanya, kalau nggak salah ke situ deh. Salah jalan aing. Ternyata emang petanya juga ke situ ya. Oke, ternyata lurus tuh dari sana ke sini lurus. Ya betul, sekarang kita sudah di jalan yang benar menuju ke Jahim Pass ya teman-teman. Oh, jalannya mengkhawatirkan sekali. Aduh. Jadi sebenarnya saya pernah melewati jalur Jahim Pass ini ya, bahkan 3 kali. Cuman yang saya dengan sama ini 3 kali maksud saya ya. Tapi yang saya up di YouTube itu cuman yang 1 kali ya, yang pertama, yaitu dari arah Kadipaten menuju Cikijing ini teman-teman. Sedangkan untuk yang kedua, saya tuh lewat jalur ini sama persis nih kayak gini keadaannya, dari Cikijing menuju ke Kadipaten. Cuman waktu itu sudah lewat maghrib ya teman-teman. Jadi lewat maghrib itu di Jahim Pass itu mungkin sekitar jam-jam 7-an, dan itu mengerikan. Gelap sekali teman-teman. Serasa jam 10 lebih itu kalau nggak salah dulu tuh. Gila, gelap banget. Mengerikan lah pokoknya. Mana kabut malam-malam ya kan, ya bukan malam sih, masih Isya, cuman udah malam lah, kayak yang jam 11 malam gitu di sananya. Jadi takut saya ngebut gitu. Ngebut di sana sih kayak gimana,
Ya maksudnya cepet lah rusuh. Takutnya ada tindakan kriminal juga ya kan. Ya sama, ya itulah pokoknya. Dan ini adalah ketiga kalinya saya melewati jalur Jahim Pass. Nah, jadi kalau yang di YouTube waktu dulu kan, setahun lalu lebih itu, saya tuh melewatinya tuh dari arah Kadipatennya ya menuju ke sini. Dan sekarang kita lihat bagaimana situasinya di jalur kebalikannya ya. Wah, bagus sih, bagus ya teman-teman. Ini cuaca pemandangannya bisa dibilang tuh indah sekali dengan pegunungan di sebelah kiri saya. Sampai depan saya ini memanjang. Tapi awannya rada-rada poek gini teman-teman. Mudah-mudahan kita nggak kebagian kena hujan ya. Karena ya repot sebenarnya ya. Walaupun lebih safety, cuman kalau pakai jas hujan lagi tuh ya lebih repot aja. Oke, jika di video saya yang sebelumnya, yang dulu ya, yang Jahim Pass yang dulu itu, di jalur Jahim Pass itu terdapat beberapa rumahnya, ngeri. Terdapat beberapa titik jalan yang rusak ya teman-teman, bukan nggak mulus lagi, tapi berlobang kayak tadi gitulah. Nah, sekarang kumaha, mudah-mudahan ya sudah bagus ya. Sebenarnya sih udah terbayang ya sama saya, jalannya bagus karena waktu itu saya udah pernah lewat ya. Cuman karena gelap waktu itu saya juga nggak memperhatikan dengan detail ya, karena juga buru-buru juga, malam sih bisa, jadi nggak fokus. Cuman seingat saya dulu itu ya udah lumayan enak kan jalannya ya. Sekarang mudah-mudahan sih lebih terlihat ya, karena belum gelap. Oke, Jahim Pass itu merupakan jalan penghubung buat teman-teman yang ingin dari Kuningan atau Cikijing menuju ke Tasik ya. Kalau Ciamis bisa lewat jalur Panyawangan tadi, itu jalan nasional. Sampai Kawali itu jalannya selebar itu, benar-benar lebar, selebar-lebarnya jalan ya. Jadi gambarannya bis besar, bis full size ketemu bis dengan ukuran yang sama ya, bis besar juga, itu masih sangat leluasa teman-teman. Beda dengan jalan ini ya yang kita lewati sekarang ini, paling bis-bis medium kayak Enging-eng, Andalas lah ini jalannya segini. Tapi untuk saat ini kondisinya masih cukup bagus, kecuali tadi pas pertama belok dari jalan nasional ya mungkin agak udah belum sempat diperbaiki ya. Jalur ini kalau malam memang terkenal dengan ya begitulah ya, mistisnya gitu. Cuman kalau siang ya mudah-mudahan enggak ya. Sini ada Pertashop tapi tutup mesinnya, tapi ada yang jaga, mungkin lagi sholat tadi ya. Ya udah mulai terlihat ya, ada air yang sudah mulai turun. Mudah-mudahan nggak keburu kena hujan gitu ya. Jahim Pass itu jalanan yang cukup kan terkenal dengan tanjakan Jahim Pass ya. Jadi kalau tanjakan Jahim Pass itu ya dari arah kita ini ya teman-teman. Kalau dari arah sebaliknya itu turunan yang curam berarti. Kalau sekarang ini dia merupakan tanjakan yang curam. Dan juga nanti kita bisa melihat, karena Jahim Pass itu merupakan batas wilayah juga ya teman-teman, antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Tasikmalaya teman-teman. Nanti bisa kita saksikan sendiri ya. Yang saya rasakan sih jalannya udah ya 90% atau 85% itu udah cukup bagus. Cuman kan waktu itu saya tidak ngerekam, udah gitu saya juga kondisinya gelap ya, jadi kurang aware lah gitu, kurang memperhatikan banget. Cuman yang kerasa sama saya sih jalannya mulus, bagus gitu.
Ini ada masjid nih deket nih, satu ini masjid, di sebelah sana masjid lagi. Mantap ya. Mungkin udah beda RT atau beda RW gitu ya. Nah ini udah mulai masuk tanjakan ya. Jahim Pasnya masih sebentar lagi ya. Nah ini tanjakannya nih kayak gini nih. Kalau kita dari arah sana itu tanjakannya nggak terlalu gimana banget gitu. Kalau di sini baru terasa, dan kita sudah mulai merasakan dingin ya di bagian kaki ya. Dan ini perlu diperhatikan buat teman-teman. Jadi ini tanjakannya nanjak banget. Mirip lah mungkin, tapi ya nggak akan sekejam tanjakan ke jembatan Koneng Kamojang ya. Cuman ya cukup menguras tenaga juga ini, tenaga kendaraan kita ya teman-teman. Oke, nah ini jalanan lurus panjang ya, dan terus menanjak ini. Gelap teman-teman, aduh, ngeclak pren. Kita di sini agak cepat aja ya, bukannya apa-apa, cuman menghindari hujan aja. Mau ngelewatin awan hujan ya. Nah kan hujan ada. Kayaknya kesana tuh nanti nggak hujan deh. Nah ini merupakan pemandangannya ya. Tuh, wow, ada sawah-sawahnya juga. Wih, apik teman-teman, apik ya. Nah, pemandangannya bagus di sini. Cuman hujan aja jadi rada-rada males. Dan juga Jahim Pas ini ya salah satu tempat wisata alternatif ya. Wisatanya apa ya, nggak ada sih ya, atau mungkin ada ya, saya mungkin lupa lagi. Cuman ya pas di Jahim Pasnya itu adalah tempat ngopi teman-teman. Kita antri dulu. Bukan Alphard teman-teman, tapi itu Foxy ya. Ada jalanan yang longsor tadi. Mudah-mudahan tidak tambah besar longsornya ya, dan mudah-mudahan segera diperbaiki ya. Kalau nggak diperbaiki itu akan menghabiskan satu lajur. Nah ini ya, sedikit lagi kita udah mau nyampe nih. Nah Jahim Pas tuh ya kayak gini-gini aja, pinus-pinus, hutan-hutan gitu. Wisatanya maksudnya. Oke, lihat nih teman-teman, jalanannya udah enak ya, sedap. Nah ini udah tanjakannya udah nggak terlalu menanjak banget sih. Bukit Sakahyang, nah ini mungkinnya wisatanya Bukit Sakahyang, Puncak Jahim Majalengka, Gunung Luhur ya nama gunungnya ya. Alhamdulillah udah cerah lagi nih, Masya Allah. Nah ini tanjakan-tanjakannya ya, walaupun tidak terlihat begitu terjal, tapi ya lumayan curam. Nah ini nih, sebentar lagi kita nyampe di puncak Jahim Pas tuh, masih nanjak di depan. Jahim Pasnya tuh ini loh, warung-warung kopi. Tempat jajan gitu lah ya. Aduh, jalannya udah mulai ajrut-ajrutan. Nah ini perbatasannya, kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Tasik. Sebentar, nanti kita sambung lagi, oke?
Nah, nah ini ya, jadi Jahimpas itu ya perbatasan Kabupaten Bandung dan Tasik ya. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Ya, beginilah suasananya setelah melewati Jahimpas. Dan kita sekarang memasuki Kabupaten Tasikmalaya ya. Nah, oke. Jadi jalur ini sebenarnya kalau siang ya cukup ramai ya, karena ya Tasik Kuningan gitu loh ya. Cukup menjanjikan untuk dilewati banyak kendaraan. Tapi di sini kayak Jurassic Park gitu anjir. Iya sih, vibes-nya ya kayak di Jurassic Park. Nah ini ya, ada saung ini. Waduh, view-nya Yahud sekali teman-teman. Bisaan gitunya. Bisaan ngadamel saung ngadi ditu. Nah ini kita menurun, alhamdulillah ya, jadi memperbaiki konsumsi bensin rata-rata kita ya. Sekarang di 40,3 km per liter. Tapi kalau turunan kayak gini bisa lah nyampe 41 mah ya. Enak ya jalannya, cuman berlika-liku aja. Aduh ngajeng. Oh di sana tuh ya, udah di bawah sana. Ada apakah gitu. Dan di sebelah kanan kita ada perbukitan, ada pesawahan juga ya. Masya Allah. Enak ini jalannya nih, asli. Dari tadi cicing weh, jeung cicing ya, dah enak jeung jalannya. Tuh ya matahari di ufuk barat ya. Saya harus sampai lihat peta dulu buat memastikan. Dan di sini sawahnya belum dipanen ya. Wah, mantap. Dan di sini sebagian besar ya, seingat saya ini udah banyak pemukiman ya, nggak terlalu hutan banget gitu. Memang ada hutan di sana, cuman nggak bersentuhan langsung dengan jalan gitu. Yang di pinggir jalan banget itu ya rumah-rumah sekarang, pemukiman lah. Jadi haneuten. Ya, jadi nah ini enak loh, suasananya adem gitu ya. Ada matahari tapi ya masih adem gitu. Coba kita cek dulu di tempat yang kita sekarang ini. Wow, di 800 meter ya. Pantesan 859 meter mdpl ini kita posisi sekarang. Jadi ya cukup adem lah. Kadang di 600-an mdpl aja adem. Nah ini Panawangan belok kiri. Nah ini ya bapak-bapak ini di depan dia menuju ke Panawangan. Atau mungkin belum nyampe Panawangan juga udah nyampe dia kayaknya ya. Cuman itu adalah ke Jalan Nasional Panawangan tadi ya, menuju ke Ciamis. Oke, sangat endah sekali ya. Oke, nanti disambung lagi, oke? Oke, kita sambung lagi teman-teman. Jadi barusan kita sudah melewati Balai Desa Sukamantri ya teman-teman. Buat patokan aja gitu. Nah di sini ada Puskesmas Sukamantri, ada UGD-nya juga teman-teman. Mantap ya. Sini juga Sukamantri.
Sebentar, ini jalannya ya agak-agak lah ya. Agak-agak kumaha gitu lah kayak gini kan. Ini ada belokan nih, mana belokannya? Oh, jadi ada alternatif, dia belok ke kanan. Kanan mana? Eta anjas jalan kecil coy. Oh, Panjalu. Apa SMK 1 Panjalu apa tadi ya? Jadi kita udah masuk Panjalu, Ujung Tiwu, Panjalu, Masjid Jami Ujung Tiwu. Ya, desanya Desa Ujung Tiwu ya, kecamatannya Panjalu. Udah masuk Panjalu dan juga sore hari ya, dan ini kondisi jalan cukup rame dengan warga yang ingin bermalam mingguan mungkin ya. Dan juga ini kan long weekend ya. Madrasah Al Khoeriyah lah. Resep kieunya loba warga gitu. Ada Pertamina di sini. Bukan Pertashop ya. Tapi nggak tahu ada solar busuknya nggak tuh. Selamat datang di Desa Panjalu. Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Walhalah. Wahana Tirta Pasiraya Panjalu. Ini belok kiri ya, ada wahana. Dan masih banyak bendera-benderanya gitu, berarti ya masih aktif harusnya. Di depan ini jualan cakwe teman-teman. Gelap gini jalannya. Menegangkan lah. Agak sulit ya menyalip truk di jalan berlika-liku seperti ini. Kita nggak tahu di depannya itu kosong apa kosong. Suara tonggeretnya ya, khas pegunungan sekali. Ngok-ngek gitu. Tapi ya emang cuacanya juga cukup adem banget sih ini. Tuh. Kokek. Dan kita sudah mulai menurun. Kilometernya juga udah lumayan nih, jadi 40,7. Membaik, semakin tinggi angkanya berarti ya semakin irit motor kita ya. Kumaha sih? Ngobrol tulang gehet teh. Jangan dibiasain teman-teman yang ngobrol kayak gitu teh. Aduh, ngalieurkeun asli. Nih jelma beunghar. Tetanggaan. Jadi bikin pusing orang yang di belakang kalau motoran kayak gitu. Soalnya ya udah pasti pelan kan. Orang kalau ngobrol beda motor gitu nggak mungkin ngebut kan. SD Negeri 4 Panjalu Perbanas. Sini ada Kopi Supi. Ini buka ya. Oh buka. Pengen ngopi Puskesmas Panjalu nih gede kayaknya. Puskesmas Panjalu edan geus siga rumah sakit rumah sakit swasta gitu ya. Ya nggak terlalu gede. Untuk puskesmas gede, tapi untuk rumah sakit kecil gitulah. Ini kita ke kanan ya teman-teman ya. Ada pelangnya lurus ke Ciamis, Kawali, Banjar, Jateng, Suryalawa, ya Ciawi, Manumbangan, Bandung. Kanan. Adan Serenana alus Pesantren Miftahul Huda Bayasari 2.
Oh, Panjalu tuh Ciamis. Berarti Jahimpas itu berbatasannya dengan Ciamis berarti ya. Bener tuh sih teman-teman. Nantilah saya pastiin lagi ya. Atau mungkin dengan Tasik dulu baru ke Ciamis, nggak tahu deh, nanti saya lihat lagi. Uhuy. Ini jalannya mantap jiwa, mulus banget. Jalan nasional apa gimana nih? Soalnya dia ada marka kuning di pinggirnya ya. Enakan mulus ki ya Allah. Aspal lama yang bagus kayak gini lah. Sedap. Ada truk lagi struggling ya, ya jelas lah ini tanda tanjakannya. Pasti tanjakan yang edan eling ini ya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi, oke? Oke teman-teman, kita sambung lagi ya perjalanannya. Jadi sekarang posisi kita ya masih di jalan menuju Kadipaten tentunya ya, nggak mungkin berubah. Jadi di sini jalannya banyak dilalui oleh bus ya. Bus waeng lewat jalan dia teman-teman. Jadi tuh tinggali alah sih ya, ini bis 3/4 ya. Berarti bis hareup teh bis full size Panumbangan ya, Jalan Raya Panjalu Panumbangan atau apa tadi tulisannya. Jadi ya kondisi jalannya cukup lebar dan itu bis full size ya. Bis full size tingali, lain bis 3/4 atau bis kecil gitu, bis minibus, bis badag mah lewat dia nanaonan. Sindang Mukti Medika teman-teman ini ya, kayak klinik gitu. Dan kalau kita lihat Indomaretnya, Indomaret apa ini, Sindang Mukti ya. Apa Sindang Mukti itu, kecamatan apa desa ya? Oke, di sini juga ada pom bensin kecil ya, tapi ya cukup membantu warga. Kehadirannya cukup bermanfaat gitu. Di sini ada 2 jalur ya, seperti huruf Y gitu, kayak Tasik Garut di Cagak gitu. Kita ngambilnya ke arah kanan ya teman-teman ya. Datang untuk belajar. Kantor desa Sindang Herang teman-teman. Nah jadi ini kita ambil ke arah kanan ya teman-teman. Karena apa? Karena ya emang jalurnya ke situ. Kalau ke kiri itu kayaknya dia ke Ciawi merenannya, atau mungkin langsung ke Ciamis gitu. Naon ya? Pondok Pesantren Suryalaya wis. Ponpes. Oke, sekarang kita tinggal mengikuti jalan ini ya, Teaching Factory. Nah ini ada Andalas ya, ya Andalas kayak gitu-gitulah. Dan di sini ada Suryalaya ya, Mubakaroh apa gitu, sekolah lah pokoknya mah. Setia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi masih ada ya. Nah ini kita mana? Oh pasti ke kanan lah ya. BRI Unit Putran. Oke teman-teman, kita sambung lagi videonya, mudah-mudahan kedengeran ini ya.
Puteran ya, sekarang ada di desa Puteran. Dan aduh, di depan ada bis besar lagi teman-teman, diikuti oleh minibus ya, generasi baru Araka. Di sini ada bangunan apa ini? Masjid cukup besar. Limas eksekutif. Wih. Ada bis besar nah lewat dia. Hino RK8 ini ya teman-teman. Anjas apal gitu. Sotoin awe 2 anjir. Aduh, kecil banget jalannya ini, mau nyalip susah teman-teman. Oke, kita dapat momentum buat nyalip. Oi, sawah. Alah, udah hujan, menggerikannya. Dan nampaknya kita akan memakai jas hujan lagi untuk yang ketiga kalinya teman-teman. Aduh. Kita coba cek dulu ya, kalau misalnya udah agak deres barulah kita pakai. Ini mah masih bisa diantisipasi ya hujannya oleh jaket Respiro kita ini. Dan ini kantor kepala desa Sukadana teman-teman. Ya, nanti saya tulis kecamatannya apa ya, bisi salah gitu ya teman-teman. Oke, saya baru tahu ya, maksudnya jalur ini nih banyak dilewati kendaraan besar juga ya. Wow, sebuah informasi yang baru saya ketahui gitu loh. Rada caang euy ka hareupna. Sing we lahnya. Alah, tapi kadituna rada horeamnya. Oke teman-teman, ini kayaknya sebentar lagi kita udah mau mendekati tujuan akhir kita ya teman-teman. Dan di depan lihat itu ada bis lagi. Tapi ini ya mini bis ya, masih seukuran eng atau elep gitu. Kita salip aja ya. Nah, ini udah mendekati jalan raya, mulai agak terlihat rame ya. Ada Rizky motor ini. Ekpose. Nah, ini juga sebenarnya kita bisa belok ke kiri sini ya teman-teman ya. Cuman ya yang disarankan Google itu lurus. Jadi nggak usah sotoy ya teman-teman. Ya kecuali kalau emang teman-teman tahu pernah gitu kan, dan sudah memiliki perbandingan kalau misalnya lewat situ tuh lebih bagus, lebih cepat ya, itu ya mangga. Kalau saya sih kayaknya belum pernah lewat situ deh. Dan di sini ada apa ini, besar sekali kantor desa apa ini? Pager Ageng. Masjid besar. Daing kumahannya nah bisa jadi masjid besar itu teh. Pusdai, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasik. Jelas kalau di sini mah udah Kabupaten Tasik ya. Panjalu tadi tuh yang masih saya ragu gitu. Dan di sini ramai sekali ya teman-teman. Udah mulai rame nih BJB Pager Ageng kalau nggak salah. No, kan bener kan? Wis, aing deh pinter. Yuk lah kita siap-siap dulu ya ini. Di sini agak sulit untuk mendahului ya teman-teman. Karena ya jalannya kecil dan kendaraannya banyak teman-teman ya. Combo yang waduh susah terbantahkan. Ini mau nyalip lagi nih. Edan ciple atau kumaha. Asa ngabadagan kieu hujan teh moal balik ge mah. Moal alright euy.
Oke, jadi di sini SMP Negeri 1 Pager Ageng, kita pelan-pelan dulu aja lah ya. Nggak usah rusuh, nggak usah buru-buru gitu kan, santai aja kawan. Dan di sini ada lapangan voli ya yang tertutup gitu. Tapi jangkung teing, tapi emang voli ya harus tinggi lah ya. Kalau pendek mah tuh nanti kumaha. Iya. Ya arah-arah pulang kita itu belok kanan ya teman-teman. Dan belok kanan itu terpantau cuacanya rada, sebenarnya kesananya terang, cuman sebelum kesananya tuh kayaknya gelap banget itu awan. Sini ada Pertashop ini kayaknya nih, ya Pertashop. Ini kita belok kanan kan, tapi mana belok kanannya? Oh, di depan sana. Pasrah.com aja lah. Kalau hujan juga kita pakai jas hujan aja ya, karena sudah mau pulang. Jadi inilah dia ya teman-teman, jalan, mungkin ya bisa jadi ini jalan utama ya buat dari Kuningan menuju ke Tasik teman-teman. Tasik, Ciawi gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu jalan utama yang tersedia ya. Karena coba teman-teman, kira-kira lewat jalan mana lagi nih? Kalau saya dari Cikijing nih ya, mau ke Ciawi gitu, atau mau ke Tasik kota lah gitu. Kalau teman-teman ada rekomendasi jalan yang kira-kira jalannya bagus gitu ya, dan juga ya nggak lebih cepat nggak apa-apa lah, cuman ya alternatif aja gitu, bisa tulis di bawah ya, di komen. Kang, dari Cikijing ke Tasik ada lewat jalan ini, cuman emang lebih jauh gitu, tapi jalannya bagus, nah itu nggak apa-apa. Oke teman-teman, sekarang kita udah mau sampai jalan raya, jalan nasional Bandung Tasik ya. Sekian aja video dari saya, Eka Kircon. Terima kasih yang sudah menonton rangkaian perjalanan saya dari perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah di Banjar menuju ke, balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke Jalan Nasional Tasikmalaya ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa menyaksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Eka Kircon dari Kadipaten pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngajemur kuat kakak hujanan deui sigana mah. Assalamualaikum.